dengan diperlihatkan dua orang penyihir yang bernama Dumbledore dan Maggie yang berada di sebuah area perumahan. Sepertinya mereka sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata mereka juga menunggu seorang yang bernama Hagrid, yaitu bawahan Dumbledore yang disuruhnya membawa seorang bayi laki-laki ke tempat itu. Tak berselang lama, Hagrid pun datang dengan menggunakan motor terbangnya dan menggendong bayi yang sedang tertidur. Hagrid langsung menyerahkannya kepada Dumbledore yang berniat akan meninggalkan bayi itu kepada seorang di perumahan itu. Mereka semua terlihat merasa cemas karena meninggalkan bayi itu di salah satu keluarga yang menurut Maggie tidak beres. Namun Dumbledore tak punya pilihan lain selain meninggalkannya di sana karena ada sesuatu yang mengancam nyawa sang bayi. Dumbledore meninggalkan bayi itu di depan pintu dengan sebuah surat di atasnya. Bayi itu bernama Harry Potter, anak legenda di dunia sihir dengan luka di kepalanya. 10 tahun kemudian, Harry tumbuh menjadi anak-anak remaja pada umumnya. Dan ia tinggal bersama keluarga yang sangat menyebalkan. Selama hidupnya, ia tak pernah merasa bahagia. Harry diperlakukan seperti pembantu di sana dan tidak mendapat kehidupan yang layak karena kamar tidurnya berada di gudang bawah tangga. Nah, keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Vernon dan Petunia. Mereka mempunyai anak seumuran dengan Harry bernama Dudley. Suatu hari, karena Dudley sedang berulang tahun, keluarga itu berniat akan jalan-jalan di kebun binatang. Mereka pun mengajak Harry pergi ke sana. Vernon mengancam agar Harry tidak berbuat masalah saat di sana. Saat mereka melihat ular, Dudley merasa bosan dan marah dengan ular itu sampai menggedor kaca pembatas karena sang ular tak mau bergerak sedikit pun. Saat mereka pergi dari sana, ternyata Harry masih di sana dan ia bisa bicara dengan ular itu. Harry pun meminta maaf atas sikap dari sepupunya tadi. Tak disangka ular itu terus merespon ucapan Harry dan menggerakkan badannya seolah-olah ia memberikan sebuah petunjuk pada Harry. Lalu tiba-tiba Dudley dengan kasar mendorong Harry hingga terjatuh. Hal itu membuat Harry marah, lalu tak sadar ia melakukan sebuah sihir yang membuat Dudley masuk ke dalam kandang ular itu. Ular itu pun keluar dari kandang dan berterima kasih kepada Harry. Dudley yang berada di dalam tak bisa keluar karena kaca pembatasnya telah kembali seperti semula. Harry sangat senang melihat sepupunya itu mendapatkan karma karena selalu memperlakukannya semena-mena di rumah. Hari berikutnya, Harry mendapat surat dari Hogwarts, sekolah sihir yang saat ini dipimpin oleh Dumbledore. Namun dengan sengaja Dudley merebut surat itu yang tak sempat Harry baca isinya. Nampaknya semua anggota keluarga mengetahui surat itu berasal. Lalu dirusaklah surat itu. Namun surat-surat itu terus-menerus berdatangan. Vernon terus-menerus merobek dan membakar surat-surat itu. Lalu semakin banyak burung hantu yang datang dan membawakan surat ke rumah hingga rumah itu penuh dengan surat. Harry tetap tidak diperbolehkan membaca isi surat oleh Vernon. Hingga mereka mengungsi ke suatu tempat agar tidak diganggu lagi dengan teror surat. Namun ternyata teror keluarga itu berlanjut sampai di sana. Sekarang giliran Hagrid yang datang. Hagrid di sini menjelaskan ke Harry bahwa Harry sebenarnya adalah seorang penyihir dan ia akan mengajaknya ke sekolah sihir Hogwarts untuk belajar di sana. Harry pun langsung mengiyakan ajakan Hagrid karena ia merasa sangat tersiksa jika terus berada di keluarga Vernon. Hagrid juga sedikit memberi pelajaran pada keluarga Vernon sebelum pergi meninggalkan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup Harry, ia bertemu banyak penyihir di suatu tempat yang bernama Park. Dan tentu saja namanya sangat terkenal sebagai anak yang selamat dari masa kegelapan dunia penyihir. Di sana ia juga bertemu dengan calon gurunya nanti di Hogwarts yang bernama Profesor Quirrell. Ia terlihat sangat aneh dan gugup ketika bertemu Harry, bahkan ia tak mau menyentuh Harry sedikit pun. Setelah itu Hagrid mengajaknya ke pasar rahasia penyihir untuk mempersiapkan semua kebutuhan sekolah sihir Harry di Hogwarts nanti. Di sini Harry melihat sebuah sapu terbang terbaru yang dinamai Nimbus 2000. Harry pun sangat kagum dengan sapu itu hingga tak bisa mengalihkan pandangannya dari sapu itu. Sebelum berbelanja, Hagrid mengajak Harry ke bank para penyihir untuk mengambil uang yang ternyata telah ditinggalkan oleh kedua orang tua Harry. Hagrid juga ditugaskan oleh Dumbledore untuk mengambil barang yang sangat terjaga dan dirahasiakan di bank itu. Usai mendapatkan semuanya,
Harry lalu mulai berbelanja peralatan sihirnya. Sebuah tongkat sihir belum didapatnya sehingga Hagrid menyuruhnya pergi ke tempat penjual tongkat, sementara Hagrid pergi sebentar ke suatu tempat. Setelah masuk toko itu, sang pemilik toko ternyata sudah mengetahui siapa Harry. Ia juga menceritakan kepada Harry bahwa rasanya baru kemarin kedua orang tua Harry membeli tongkat sihir di tempatnya. Ia pun lalu memberikan tongkat sihir yang pertama dan menyuruh Harry menggunakannya. Namun tongkat itu tidak cocok dengan Harry. Tongkat kedua pun tidak merespon baik kepada Harry. Dan setelah berpikir sebentar, pemilik toko itu memberikan tongkat yang ketiga. Setelah Harry memegangnya, ternyata tongkat itu merespon baik Harry. Lalu pemilik toko itu mengatakan bahwa tongkat itu memiliki kembaran yang dipegang oleh seseorang yang memberi luka di dahi Harry. Lalu saat Harry menanyakan namanya, penjaga toko itu mengatakan bahwa seseorang itu tak boleh disebutkan namanya. Ia juga mengatakan bahwa Harry akan melakukan hal-hal besar menggunakan tongkat itu. Usai berbelanja, Harry menanyakan kepada Hagrid tentang seseorang yang membuat luka di dahinya. Hagrid pun menjawabnya dan menceritakan bahwa penyihir itu bernama Voldemort. Namun saat Harry mengatakan dengan keras nama Voldemort, Hagrid menyuruhnya untuk pelan-pelan. Sepertinya nama itu dilarang disebutkan saat berada di lingkungan sihir. Ia sangat jahat dan berniat menguasai dunia sihir. Siapa saja yang tidak mau mengikuti perintahnya akan dibunuh. Ia jugalah yang telah membunuh kedua orang tua Harry. Namun dia tak dapat membunuh Harry bahkan dengan mantra terkuat sekalipun, yang mengakibatkan luka di dahinya. Maka dari itu Harry sangat terkenal di kalangan penyihir karena bisa selamat dari Voldemort. Hagrid hanya mengantarkan Harry sampai stasiun dan memberikan sebuah tiket keretanya. Ternyata kereta Harry tidak ada di dunia manusia biasa. Harry kebingungan mencari keretanya hingga akhirnya ia melihat satu keluarga yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Awalnya Harry heran karena mereka semua masuk melalui dinding hingga menembusnya. Namun ia dijelaskan oleh ibu dari salah satu anak yang bernama Ron Weasley yang nantinya akan berteman dengan Harry. Lalu Harry pun mulai memasuki tembok itu dan langsung masuk ke dunia sihir. Ia pun menemukan keretanya yang akan menuju sekolah sihir Hogwarts. Di dalam kereta, Ron sangat kaget setelah mengetahui siapa Harry. Ia berkata bahwa Harry adalah legenda yang sering diceritakan orang tuanya. Tak berselang lama, datang anak gadis yang bernama Hermione untuk bergabung di gerbongnya. Kereta mereka akhirnya sampai di Hogwarts. Sebelum mereka masuk ke sekolah, Maggie menjelaskan aturan dasar yang ada di Hogwarts. Dan ketika Maggie meninggalkan mereka, muncul satu anak yang bernama Draco Malfoy menyambut Harry Potter, sang legenda dunia sihir. Ia juga sempat menyindir Ron yang berasal dari keluarga Weasley yang dianggapnya miskin dan kotor. Dan ketika Malfoy mengajak Harry untuk berteman, Harry malah menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih Ron untuk menjadi temannya. Setelah itu semua anak baru masuk ke dalam aula. Dumbledore memberikan sambutan dan memperingatkan semua murid agar tidak memasuki hutan terlarang dan juga pergi ke lantai 3. Bagi murid yang melanggar dapat menderita kematian yang menyakitkan. Di sini juga kita diperlihatkan beberapa orang yang ada di Hogwarts, di antaranya adalah Filch, sang penjaga sekolah, dan Snape, salah satu guru di Hogwarts. Terlihat ketika Harry memandangi Snape, kepala Harry merasa sakit. Setelah itu mereka diseleksi untuk masuk ke kelas-kelas oleh topi ajaib yang dapat bicara. Nama yang pertama disebut adalah Hermione, yang ditempatkan di asrama Gryffindor. Selanjutnya Malfoy, yang ditempatkan di asrama Slytherin. Di sini Ron mengatakan kepada Harry bahwa semua penyihir jahat pasti berasal dari asrama Slytherin. Giliran Ron pun tiba, dan ia juga masuk ke asrama Gryffindor bersama Hermione. Dan ketika Harry Potter dipanggil, ia mengatakan kepada topi itu agar tidak dimasukkan ke Slytherin. Dan akhirnya Harry juga masuk ke asrama Gryffindor bersama Ron dan Hermione. Keesokan harinya, Harry melakukan kegiatan belajar untuk pertama kali. Dan ketika istirahat, terlihat datang burung-burung yang mengantarkan surat kepada semua murid. Namun di sini Harry tak mendapatkan surat. Dan tentu saja tidak akan ada yang mengantarinya surat karena dia adalah seorang yatim piatu. Namun ia membaca selebaran berita yang diberikan oleh Ron. Dan berita itu berisi bahwa telah terjadi perampokan di bank penyihir.
orang yang merampok hanya memasuki ruangan berangkas milik orang tua Harry. Dan untungnya semua barang telah diambil oleh Harry dan Hagrid kemarin. Tetapi Harry menjadi penasaran tentang benda yang diambil oleh Hagrid kemarin. Pelajaran berikutnya yang mereka ikuti adalah pelajaran terbang. Mereka mendapatkan sapu terbang masing-masing dan semuanya menaiki sapu itu. Namun salah satu murid yang bernama Neville malah terjatuh dari ketinggian yang mengakibatkan lengannya terluka. Dan ketika ia terjatuh, ia menjatuhkan barang berharga miliknya yang langsung diambil oleh Malfoy yang berniat akan membuangnya jauh. Untungnya usahanya itu bisa dihentikan oleh Harry yang langsung mengejar benda itu. Maggie yang melihatnya pun langsung memanggil Harry untuk ikut dengannya. Awalnya Malfoy sudah mengira kalau Harry akan dihukum. Namun sebaliknya, melihat Harry begitu hebat menguasai sapu terbang, Maggie memasukkan Harry ke tim Quidditch Gryffindor sebagai seeker. Harry awalnya tak percaya diri menjadi seorang seeker. Namun ketika Hermione menunjukkan bahwa dulunya ayah Harry juga seorang seeker di tim Gryffindor, dia menjadi sangat bahagia dan bangga, dan rasa percaya dirinya mulai tumbuh. Setelah itu mereka yang akan kembali ke asrama malah diantarkan oleh tangga menuju lantai 3 daerah yang dilarang untuk didatangi. Mereka nekat memasukinya. Dan saat di dalam, mereka dikejutkan dengan seekor anjing berkepala 3 yang membuat mereka ketakutan. Saat mereka sudah keluar, Hermione menyadari bahwa anjing itu menjaga sebuah pintu rahasia yang terletak di bawahnya. Keesokan harinya, Harry diajari permainan Quidditch oleh Booth. Ia juga memberitahu tentang permainan Quidditch, sebuah pertandingan untuk memasukkan snitch sebanyak-banyaknya di gawang lawan dengan menggunakan sapu terbang. Dan posisi seeker adalah seorang yang bertugas mencari golden snitch. Bila salah satu seeker berhasil menangkap golden snitch, maka tim dari seeker tersebut berhasil mendapatkan poin 150 dan menang secara mutlak. Dan saat istirahat, seekor burung hantu membawakan paket kepada Harry yang berisi sapu terbang tercepat Nimbus 2000 yang sempat diperhatikan Harry saat di pasar penyihir. Ternyata Maggie lah yang memberikan sapu itu kepada Harry. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Semua orang nampak memperebutkan snitch, tapi tidak untuk Harry dan seeker lawan yang mencari golden snitch agar tim mereka bisa menang dengan mudah. Namun di sini tim Slytherin banyak yang berbuat curang. Sampai sapu milik Harry juga dimantrai oleh Profesor Snape yang merupakan guru dari Slytherin. Hermione yang menyadari bahwa Snape telah memantrai sapu Harry langsung melakukan sesuatu. Ia membakar jubah Snape dan membuat kepanikan di tribun Snape. Saat itulah kesempatan Harry untuk mendapatkan golden snitch terbuka. Harry bersaing dengan seeker Slytherin. Namun lawannya tak seberani Harry yang memilih terus mengejar hingga menukik ke bawah. Dan akhirnya Harry dapat menangkap golden snitch itu yang membuat tim Gryffindor memenangkan pertandingannya. Saat mereka bertiga bertemu Hagrid, Hagrid tak sengaja mengatakan bahwa anjing berkepala 3 itu bernama Fluffy, dan itu juga termasuk peliharaan Hagrid. Ia juga hampir mengatakan bahwa ada sesuatu yang dijaga oleh Fluffy dan rahasia itu adalah milik Dumbledore dan Nicholas Flamel. Harry pun semakin penasaran dengan Nicholas Flamel. Di hari Natal, Harry mendapatkan hadiah dari seseorang tanpa nama pengirim. Ia juga mengatakan bahwa jubah yang dikirimnya pernah dipakai oleh ayah Harry sebelum meninggal, dan si pengirim ini ingin Harry menggunakannya dengan baik. Ternyata jubah itu bisa membuat Harry tak terlihat setelah memakainya. Harry pun memanfaatkan jubah itu untuk mencari tahu tentang Nicholas Flamel di perpustakaan. Namun ia tak menemukan apa-apa di sana. Malah dia hampir ketahuan oleh Filch yang sedang berpatroli di Hogwarts. Untungnya jubah itu membuat Harry menjadi tak terlihat. Setelah keluar dari perpustakaan, Harry melihat Snape yang sedang mengancam Quirrell. Seolah menyadari kehadiran Harry, Snape berusaha melepaskan jubah Harry yang terus berjalan mundur. Filch pun datang dan mengabari apa yang telah terjadi di perpustakaan, sementara Harry memasuki sebuah ruangan. Di sana ia menemukan cermin yang bisa menunjukkan keinginannya, yaitu melihat kedua orang tuanya. Sepanjang malam, Harry melihat cermin itu terus-menerus, hingga Dumbledore datang dan mengatakan bahwa cermin itu akan segera dipindahkan, karena banyak orang yang telah menyia-nyiakan hidupnya di depan cermin itu, bahkan ada yang menjadi gila. Hermione akhirnya menemukan buku tentang Nicholas Flamel, yang dapat membuat batu bertuah.
batu itu bisa membuat ramuan keabadian bagi siapa yang meminumnya. Mereka akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dijaga Fluffy adalah batu itu. Malam harinya mereka kembali menemui Hagrid untuk menanyakan batu bertuah itu. Lagi-lagi Hagrid tak sengaja membocorkan rahasia kepada mereka bertiga. Di saat bersamaan, telur naga milik Hagrid menetas. Diam-diam Malfoy ternyata mengikuti mereka lalu melaporkannya kepada Maggie. Akhirnya mereka berempat dihukum karena telah melanggar jam malam termasuk Malfoy. Mereka disuruh untuk mencari unicorn yang telah hilang di hutan. Tentunya mereka ditemani oleh Hagrid. Untuk pertama kalinya, Harry bertemu dengan Voldemort yang ternyata ialah yang menculik unicorn lalu menghisap darahnya agar tetap hidup. Darah unicorn bisa membuatnya tetap hidup walaupun ia sudah sekarat. Malfoy pun langsung kabur dari sana. Sedangkan Harry hampir saja diserang oleh Voldemort. Untungnya datang manusia setengah kuda menolong Harry. Dan di sini manusia kuda itu mengatakan, "Tahukah kau apa yang tersembunyi di sekolah saat ini?" Harry pun menebak bahwa itu adalah batu bertuah yang sedang diincar oleh Voldemort. Keesokan harinya, mereka kembali menemui Hagrid. Dan kembali Hagrid mengatakan rahasia kepada mereka jika Fluffy hanya bisa dijinakkan menggunakan musik. Harry juga berpikir bahwa orang yang akan mencari batu bertuah itu sudah mengetahui cara menjinakkan Fluffy. Lalu mereka semua berniat melaporkannya ke Dumbledore. Namun sayang, Dumbledore sedang pergi ke London. Mau tidak mau, mereka bertiga bergerak sendiri untuk mencegah Voldemort bangkit kembali lewat orang yang mereka curigai, yaitu Snape. Mereka pun menuju ke lantai 3 dan benar saja, Fluffy telah tertidur dengan diiringi musik harpa yang dimantrai. Mereka pun lalu terjun di pintu yang ada di bawahnya, terperangkap di tumbuhan jerat setan. Langkah mereka berlanjut ke sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali kunci pintu dan hanya satu kunci yang bisa membuka ke ruangan selanjutnya. Lalu setelah mereka berhasil masuk ke ruangan selanjutnya, terdapat papan catur yang menahan mereka hingga permainan selesai. Ron dan Hermione terpaksa meminta Harry untuk melanjutkan perjalanannya sendiri karena Ron yang terluka dan Hermione tidak bisa meninggalkannya. Lalu di sebuah ruangan, Harry melihat Quirrell sedang memandangi cermin yang disembunyikan oleh Dumbledore. Disinilah semua rahasia akhirnya terkuak. Dugaan bahwa semua ini adalah ulah Snape adalah salah besar. Quirrell pun mengatakan bahwa sebenarnya Voldemort berada di dalam dirinya sebagai parasit. Harry pun melihat batu bertuah itu berada di sakunya. Voldemort pun langsung meminta batu itu dari Harry dan akan menghidupkan kedua orang tuanya kembali. Namun ia menolaknya mentah-mentah. Tepat saat Quirrell akan menyerang Harry, Harry menyentuh tangan Quirrell dan seketika itu Quirrell langsung terbakar menjadi abu. Ternyata kelemahan Voldemort saat ini adalah disentuh oleh Harry. Maka dari itu, di scene awal tadi Quirrell menolak untuk menyentuh Harry. Harry tak sadarkan diri karena jiwa Voldemort mengenainya. Saat sudah sadar, ia sudah berada di ruang perawatan. Di sini Dumbledore mengatakan bahwa Voldemort mempunyai banyak cara untuk kembali. Namun, ia mengatakan bahwa Harry jauh lebih kuat dari Voldemort. Di akhir scene, asrama Gryffindor mendapatkan penghargaan karena keberanian Harry dan yang lainnya menyelamatkan Hogwarts dari Voldemort. Dan saat liburan tiba, mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Hagrid berpesan kepada Harry jika sepupunya berani bermacam-macam, Harry boleh menggunakan sihirnya untuk membuatnya jera. Dan film pun tamat. Oke lah guys, sekian alur cerita dari Harry Potter yang pertama. Semoga kalian menyukainya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan jika Harry Potter yang kedua sudah saya buat. Oke lah, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah.